Shalom, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Sedang jemaah yang diberkati Tuhan, hari ini mari kita datang ke hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan kita sahaja. Mari kita menyerahkan semua hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Mohonlah Tuhan memberikan kita pikiran dan hati yang jernih untuk melihat kemuliaan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama saat ini. Haleluya, haleluya. Tinggi
ini sekali lagi kita kembali beribadah di rumah masing-masing setelah beberapa waktu kita beribadah di gedung gereja. Walau bagaimanapun kita mengucap syukur karena kita masih lagi boleh beribadah, walaupun ini kita beribadah di rumah kita. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, manusia tidak boleh berpisah dengan pencobaan. Manusia itu akan sentiasa berhadapan dengan pencobaan. Pencobaan yang kita alami kini menjadi kekuatan bagi kita. Sedang jemaah yang dulu, jemaah yang mula-mula pun mengalami bermacam-macam pencobaan, bermacam-macam penganiayaan. Dan saya pikir bahwa mereka juga mengalami hal pencobaan yang lebih besar daripada yang kita alami pada masa ini. Sebab itu sedang jemaah, Alkitab mengajar kepada semua orang percaya saat menghadapi pencobaan, maka perlu ada sikap yang baik untuk menangani atau berhadapan dengan pencobaan. Hari ini tema firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita ialah sikap dalam menghadapi pencobaan. Sikap dalam menghadapi pencobaan. Kita buka dalam Yakobus 1. Yakobus 1, kita mulai ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Yakobus 1, kita mulai ayat yang kedua sampai yang ketujuh. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, apa yang kita pelajari melalui teks ini? Pembacaan ini adalah surat Yakobus kepada jemaah 12 suku di perantauan yang sedang mengalami penderitaan. Dan teks ini adalah nasihat untuk berbahagia semasa menghadapi penderitaan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat sejarah atau latar belakang penulisan teks ini, orang-orang Kristen pada masa itu mengalami penderitaan, mengalami pencobaan-pencobaan yang kian datang setiap hari di dalam kehidupan mereka. Mereka berada di perantauan dan mereka menjadi orang asing dan berhadapan dengan situasi-situasi semasa yang mencabar mereka. Saya pikir hari ini pun kita sebagai orang-orang yang hidup pada zaman ini mengalami bermacam-macam pencobaan. Apalagi hari ini kita berhadapan dengan pandemi ini. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghadapi pencobaan? Menurut Yakobus, yang pertama adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam ayat yang kedua, Yakobus berkata bahwa kita harus menyikapi pencobaan itu dengan cara yang berbeza, yaitu menganggap pencobaan yang datang di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang ada di dalam hidup saudara, maka sikapi itu dengan
anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, kenapa harus menyikapinya dengan menganggap itu satu kebahagiaan? Karena pencobaan itu bermanfaat ke arah kedewasaan iman kita. Iman kita akan bertumbuh dan terus menjadi dewasa kalau kita berhadapan dengan pencobaan-pencobaan. Sebab iman bertumbuh daripada pengalaman-pengalaman yang perit bagi kita, pengalaman-pengalaman yang kita lalui. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu mempunyai dua arti. Yakobus membedakan pencobaan itu dari luar dan karena kelemahan kita sendiri, yaitu yang pertama dari datangnya atau dari luar masuk ke dalam diri kita, dari luar menyebabkan kita menghadapi pencobaan atau sekeliling kita, ataupun sebab kelemahan kita sendiri. Sedang jemaah, dalam kehidupan nyata, dua pencobaan ini tidak boleh dipisahkan. Sebab kita berhadapan dengan pencobaan karena situasi luar dan juga karena kelemahan kita. Konteks jemaah, 12 suku yang ada di perantauan. 12 suku di perantauan ketika itu ada yang miskin atau ada yang menerima berbagai tekanan karena iman mereka kepada Tuhan. Ingat baik-baik, dari dulu sampai ke hari ini kita harus menghadapi tekanan karena iman kita kepada Tuhan. Maka pencobaan mereka pada masa itu berupa masalah material, mereka kekurangan, mereka miskin, mereka tidak punya makanan dan sebagainya. Mereka juga berhadapan dengan masalah sosial, berhadapan dengan masalah moral dan juga spiritual. Apa yang dimaksudkan oleh Yakobus dengan kata pencobaan di sini adalah bukan jatuh ke dalam dosa, namun yang sifat dan maksudnya jahat diubah Allah dengan maksud untuk menguji umatnya. Sedang jemaah melalui ujian, iman berkesempatan berakar dan memiliki kualiti tahan uji apabila proses ujian ini dijalani dengan benar. Maksudnya, iman kita mempunyai kesempatan untuk berkembang dan bertumbuh dan berakar dan memiliki kualiti yang murni, kualiti yang tahan uji apabila proses ini kita laluinya dengan benar. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, orang percaya bukan bersukacita atau berbahagia karena ada pencobaan, tetapi hasilnya adalah ketekunan yang menghasilkan kesempurnaan. Pencobaan kadang-kadang menimpa orang percaya untuk melihat kesungguhan iman mereka. Lihat sejak apa yang terjadi kepada para rasul, terjadi kepada Ayub, para nabi Allah dan sebagainya. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, sikap dalam menghadapi pencobaan yang benar dalam ayat 5 dan sampai yang ke-8 adalah saat kita kekurangan hikmat, maka Yakobus meminta kita untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Yakobus berbicara tentang maksud dari adanya pencobaan. Dia mengantisipasi bahwa sebahagian pembaca suratnya akan mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan adanya maksud ilahi di dalam pengalaman pencobaan tersebut. Jika hal ini terjadi menurut Yakobus, mereka hendaklah memohon hikmat kepada Allah, yakni pengertian praktis tentang kehidupan, dan Allah akan dengan murah hati memenuhi permohonan tersebut dan tidak akan memarahi atau menegur mereka. Sekalipun demikian, sedang jemaah ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu permohonan tersebut harus dipanjatkan di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang hati kita. Orang yang menghampiri Allah membawa permohonan harus yakin dengan sungguh bahwa dia memerlukan apa yang ia minta daripada Allah,
keperluan utama dia harus yakin. Sedang jemaah, Yakobus melukiskan orang yang bimbang sebagai gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang semacam itu tidak mungkin memperoleh sesuatu daripada Allah. Orang semacam itu adalah orang yang mendua hati, yaitu orang yang percayanya lemah. Orang semacam itu menyimpan keraguan mengenai doa itu sendiri maupun mengenai permohonannya kepada Allah. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari pada hari ini adalah segala pencobaan, bentuk-bentuk pencobaan pasti akan kita hadapi. Setiap hari kita menghadapi pencobaan, sama ada dari luar, dari kelemahan kita sendiri, dalam keluarga kita dan sebagainya. Ingat baik-baik, tetap teman baik kita sepanjang zaman, yaitu masalah dan pencobaan. Sebab itu Yakobus mengajar kita sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan. Apakah sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan? Seperti tadi, sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan menganggap, yang pertama, menganggap suatu apapun pencobaan yang datang sebagai suatu kebahagiaan. Nah, sedang jemaah, jika kita kekurangan hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan saat kami menghadapi pencobaan, saat kami menghadapi apapun masalah yang datang dari luar ataupun disebabkan oleh kelemahan kami sendiri. Berikan kami hati yang terus mau berjuang, berikan kami hati yang terus mau bertahan, berikan kami hati untuk terus meyakini pertolongan Tuhan. Bapa, terpuji Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan semua pribadi kami dalam tangan-Mu. Berkati jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaah, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, kami sudah selesai dalam ibadah online kami pada hari ini. Ya Bapa, saya mau mendoakan untuk semua jemaat Tuhan yang mendengar dan yang menonton video ini, juga yang beribadah dimanapun mereka berada. Saya doakan kiranya kasih karunia Tuhan menguatkan kamu, kiranya kasih karunia Tuhan memberikan kamu hati yang baru setiap hari, memimpin kamu setiap hari, memberkati kamu setiap hari. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.